Hai, nama saya Javencio Sembiring. Sekarang saya sebagai dosen di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, dan sekarang saya juga terlibat di kelompok kalian Mekanika dan Operasi Terbang. Nah, saat ini kami sedang mengembangkan suatu aplikasi di mana aplikasi ini bisa mendeteksi terjadinya unstabilized approach. Tapi mungkin ini sedikit berbeda dengan apa yang sudah dilakukan oleh airlines. Karena pada dasarnya airlines itu menggunakan pendekatan yang namanya SOP ataupun berdasarkan prosedur-prosedur yang ada. Dan itu bisa saja berbeda antara satu airline dengan airline lain. Tetapi yang kami kembangkan di sini di ITB ini bersifat sangat-sangat general. Bisa diterapkan baik untuk airline A, airline B, dan hampir semua airlines karena dia menggunakan pendekatan berbasis energi. Ya. Baik, kita boleh lihat dong, Pak. Baik, Mas, mari kita lihat bersama. Ya, boleh dibantu dijelaskan, Pak, unstabilized approach itu apa sih? Oke, mari kita lihat terlebih dahulu di monitor ini. Kita ini melihat bagaimana penerbangan dari satu take off sampai dengan landing itu ada beberapa fase penerbangan. Dan apa teman-teman yang lihat di sini adalah persentase terjadinya kecelakaan, baik dia berupa fatal accident ataupun onboard accidents. Nah, tetapi yang menarik di sini adalah bahwa dari semua fase penerbangan, mulai dari take off, climb, cruise, sampai dengan dia turun, atau dengan disebut dengan landing, yang paling banyak berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan, itu terjadi pada saat fase final approach sampai dengan landing. Itu berkontribusi sebanyak 48%. Nah, oleh sebab itu, kita di ITB ingin coba ataupun mencoba melakukan semacam pendekatan ataupun mitigasi bagaimana supaya ini bisa direduksi. Nah, saat ini kita bekerja dengan salah satu mitra kita yaitu Airing yang juga banyak terlibat dalam monitoring event-event seperti ini. Nah, apa itu unstabilized approach? Ini adalah salah satu event yang biasanya juga dimonitoring oleh sebagai contoh ini vendor kami Airing, dia juga membuat software yang bisa memonitor ataupun mendeteksi terjadinya yang namanya unstabilized approach ini. Unstabilized approach ini terjadi ketika pesawat melakukan pendaratan dan ada beberapa parameter yang tidak saya harus ulang dulu, Bu. Nggak apa. Nah, unstabilized approach ini terjadi karena pesawat tidak mengikuti apa-apa yang sudah dimasukkan ataupun dibuat prosedurnya di sini. Dan kemudian ini bisa menyebabkan terjadinya hard landing. Bisa juga menyebabkan terjadinya runway overrun. Runway overrun itu apa? Ketika pesawat melewati panjangnya runway yang harusnya dia berhenti, ini tidak berhenti, dia benar-benar lewat runway-nya. Itu namanya runway overrun. Nah, penyebabnya salah satunya itu adalah unstabilized approach ini. Nah, biasanya airline itu menggunakan yang sudah saya sebutkan tadi, dia menggunakan yang namanya SOP, ya. Jadi dia menggunakan beberapa parameter untuk mendeteksi terjadinya unstabilized approach. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya apakah ini bersifat universal, bisa diterapkan di berbagai airlines? Ternyata tidak, ya. Karena setiap airlines, mereka itu menggunakan prosedur yang berbeda-beda. Sebagai contoh nih, ini adalah salah satu capture yang kita dapatkan dari salah satu airlines. Dia menerapkan beberapa parameter untuk mendeteksi terjadinya unstabilized approach. Kita bisa lihat bahwa dia bisa menangkap sekitar 80%. Ya, terjadinya unstabilized approach. Tetapi ketika dia menerapkan hanya beberapa parameter yang ada di sini, nah dia justru bisa menangkap lebih, ya, sekitar 97%. Nah, ini menjadi sebuah permasalahan bagi airline karena ketika mereka memberikan report berbeda-beda, yang benar yang apa gitu, yang mana. Nah, oleh sebab itu kita memberikan suatu pendekatan yang bersifat universal dapat diterapkan oleh semua airlines, yaitu dengan menggunakan pendekatan berbasis energi. Itu kira-kira latar belakang apa yang kita lakukan di dalam riset ini. Nah, ini kira-kira nah, mari kita sedikit bermain matematik. Nah, ketika pesawat melakukan pendaratan, dia seharusnya mengikuti yang namanya penerbangan, mengikuti yang namanya ILS, Instrument Landing System, ya. Jadi dia harus pada titik berapa dia di ketinggian berapa, pada titik berapa dia harus di ketinggian berapa, dan sebagainya. Itu adalah indikasi ketika suatu penerbangan mengikuti yang namanya stabilized approach.
Nah, oleh sebab itu, berdasarkan jalur penerbangan yang ditetapkan ILS tadi, kita membuat semacam energi, ya, kira-kira energinya berapa nih, supaya dia dikatakan stabilized approach. Nah, dasar inilah yang kita gunakan untuk membentuk yang namanya constraint-nya, boundary-nya, di mana pesawat itu mengalami stabil, di mana dia tidak mengalami stabil berdasarkan besar kecilnya energinya. Sehingga memang dasarnya nanti adalah ini adalah penerbangan yang seharusnya dijalani, tapi tentunya akan ada deviasi ya, naik dan turun. Oleh sebab itu, kita memberikan semacam constraint di sini. Constraint excess of energinya maksimum di batas ini, dan kemudian constraint dari defisit energinya itu maksimum di bawah atau minimum di bawah ini, begitu. Sehingga ini adalah jalur-jalur di mana pesawat harusnya mengalami penerbangan yang nama penerbangan itulah stabilized approach. Nah, sebagai contoh kalau kita lihat di sini, ini menarik ya. Ini adalah jalur ataupun daerah di mana kita sudah tentukan ketika pesawat mengikuti jalur ini, maka dia akan stabil. Sebagai contoh, kita langsung plot salah satu penerbangan real yang kita dapatkan dari vendor kita. Nah ini, ketika kita plot, dia benar-benar mengikuti jalur yang dikatakan sebagai acceptable range, ya, artinya energinya dikatakan stabil ketika dia masuk daerah ini. Nah, sebagai salah satu contoh di mana penerbangan yang mengalami yang namanya unstabilized approach. Kita lihat di sini, nih, ini adalah penerbangan di mana dia melewati batas energinya. Ini kasus di mana dia kelebihan energi. Sehingga penerbangan yang seperti ini dalam konteks energy management itu disebut sebagai penerbangan yang tidak stabil. Nah, ini semua penerbangan yang kita dapatkan dari vendor kita, ada sekitar 301 penerbangan, dan kita lihat ada yang melewati, ada yang masih dalam batas stabilnya, begitu. Nah, kemudian agar proses kuantifikasi ini bisa digeneralisasi, kita mendapatkan satu angka, maka di sini penting nih untuk menormalisasi, ya. Kalau tadi kita lihat sebelumnya, ini benar-benar masih berdasarkan realnya, ketinggiannya masih real di sini, kecepatannya masih real. Sekarang kita coba normalkan. Nah, tujuan dari menormalkan ini supaya kita mendapatkan angka yang bisa kita tentukan apabila dia melewati angka tersebut, maka itu dikategorikan sebagai penerbangan yang tidak stabil, yaitu pada saat dia melakukan pendaratan. Nah, ini contoh yang tadi di awal, dia masuk semua jalur range-nya ini, energinya ini, tapi ada juga kasus di mana penerbangan yang melewati jalur batas energinya. Dan kita lihat nih, ini banyak sekali jalurnya yang lebih ya, energinya lebih. Ini kasus di mana energy excess. Ini juga menyebabkan terjadinya unstabilized approach. Tapi ada juga kasus di mana dia kekurangan energi nih. Jadi seharusnya kecepatannya sekian knot ya atau meter per detik, tapi kecepatannya justru di bawah itu. Ya, sehingga dia kekurangan energi. Ini juga menyebabkan yang terjadinya namanya penerbangan yang tidak stabil. Ini kasus defisit energi. Nah, kemudian tentunya supaya ini bisa digunakan oleh klien kita juga, kita membuat dashboard ya. Jadi algoritma tadi yang sudah kita kembangkan sejak 2018, sekarang kita bungkus dalam suatu interface supaya ini mudah digunakan ya oleh klien kita ataupun mungkin nanti dari mitra kita. Nah, ini saya akan tunjukkan bagaimana cara menggunakan software ini. Nah, di sini kita sudah membuat semacam dashboard, ya, di mana data-data ini adalah data real dari penerbangan, dan kemudian sekarang kita bisa cek nih. Sebagai contoh, saya ingin evaluasi dulu ya untuk penerbangan pertama nilainya berapa, dan kemudian kita bisa cek dia mendarat di mana. Ini di Sentani di Papua. Dan kemudian kita bisa juga lihat nanti penerbangannya, parameternya apa saja. Ini radio altitude-nya seperti apa, kemudian barometric altitude-nya seperti apa, dan sebagainya. Nah, ini semuanya kita bisa monitor. Ya. Dan kemudian di panel kedua, ini kita bisa lihat energy management. Di sini adalah algoritma yang kita kembangkan tadi diterapkan untuk mendeteksi terjadinya unstabilized approach. Nah, sebagai contoh, ini semua parameter yang ada di sini adalah spesifik untuk pesawat yang kita gunakan sekarang sebagai case study-nya dan juga untuk bandara di Sentani. Ya, sebagai contoh, ini adalah elevasi dari airport-nya yang kita dapatkan dari dokumen resmi. Ini glide slope-nya dan juga adalah reference peak-nya, begitu.
Dan kemudian kita lihat ini adalah thresholdnya di mana ketika dia melewati batas ini, maka nanti dikatakan pesawat itu mengalami unstabilized approach begitu. Nah, kita juga buat dua plot di sini masing-masing penerbangan. Ini untuk penerbangan 10027, ini penerbangan yang lain. Sebagai contoh, kita bisa sekarang cek ya. Kalau kita lihat di sini sebenarnya ini cukup stabil ya. Yang ini stabil dan kita lihat ini nggak stabil nih. Atau mungkin saya ganti sebagai contoh ini. Nah, ini stabil juga. Nah, tetapi sekarang kita cek bagaimana kondisi yang tidak stabil. Nah, ini kita lihat dia melewati batas areanya. Dia lebih nih, energinya lebih. Nah, tentunya sebagai airline nantinya mau menggunakan ini tidak menganalisis satu-satu, tapi mereka ingin melakukan batch processing. Jadi datanya dikumpulkan dalam 1 bulan tertentu, dimasukkan ke dalam software kita ini, dan kemudian diproses. Ada berapa penerbangan yang mengalami yang namanya unstabilized approach. Ya, ini datanya ada sebanyak 301 penerbangan. Kita tinggal jalankan nih. Nah, jadi sekarang kita bisa langsung melihat ringkasannya bahwa ada berapa banyak nih. Ada dari 301 penerbangan, ada sebanyak 2,33% penerbangan yang mengalami unstabilized approach. Dan kemudian menariknya dari pendekatan ini, kita bisa membedakan mana unstabilized approach yang disebabkan oleh defisit energi, mana penerbangan yang unstabil tapi dia disebabkan oleh kekurangan energi, ya, ataupun di sini defisit energi ataupun excess energinya. Nah, sebagai contoh untuk kasus kita sekarang, kita mendapatkan bahwa untuk kasus di bandara ini dan untuk spesifik untuk airline ini dengan menggunakan Boeing 737, ada sebanyak 5 penerbangan yang mengalami unstabilized approach, tapi dia penyebabnya adalah karena kekurangan energi. Ada juga 2 penerbangan yang dia itu mengalami unstabilized approach, tapi dia kondisinya adalah kelebihan energi. Nah, itu kira-kira apa yang sudah kita kembangkan di ITB saat ini, dan tentunya juga ini semua bisa terjadi karena vendor kami yang sudah sangat banyak menolong, memberikan data-data yang real kepada kami, dan tentunya diseminasinya akan juga jauh lebih mudah nanti kalau software ini dibuat menjadi semacam add-ons ke mitra kami, di mana saat ini juga mitra kami banyak sekali bekerja sama dengan airline-airline yang ada di Indonesia. Ya. Baik. Pertanyaannya adalah sekarang sejauh mana produk ini bisa digunakan. Nah, saat ini sebenarnya produk ini dalam tanda kutip sudah digunakan. Dalam arti bahwa semua data yang kami pakai saat ini adalah data real penerbangan pesawat sipil yang ada di Indonesia. Secara khusus saat ini kami mendapatkan data-data yang berasal dari Papua, begitu. Dan tentunya dengan kita sekarang mendapatkan ini, hasil-hasil yang kita peroleh saat ini tentunya bisa dibandingkan nanti dengan software yang digunakan oleh, ataupun software yang dikembangkan oleh mitra kami, dalam hal inilah PT Airing. Namun sekali lagi bahwa ini adalah 2 pendekatan yang berbeda. Dan biasanya yang kita peroleh dengan menggunakan pendekatan energy management ini, dia lebih mendapatkan ataupun mendeteksi terjadinya unstable approach itu bersifat otentik. Artinya begitu dikatakan sebagai unstable approach, memang benar-benar bahwa penerbangannya unstabilized approach. Berbeda dengan pendekatan SOP. SOP itu bisa saja dia mendeteksi false detection. Kenapa? Karena sangat sensitif. Ya, sensitif dalam arti ketika satu parameter penerbangan saja melewati batas-batas yang sudah ditentukan oleh airlines, maka itu bisa dikategorikan sebagai unstabilized approach. Padahal sebenarnya bisa jadi itu tidak unstabilized approach. Nah, itu makanya di tahun 2019 kami juga sebenarnya punya data-data dari airlines yang lain. Kami membandingkan antara SOP saat itu mendeteksi dari 1.000 penerbangan, itu mendeteksi ada sebanyak 4% terjadinya unstabilized approach. Kemudian kami bandingkan dengan algoritma dari hasil yang dideteksi oleh algoritma kami. Itu deteksinya hanya di bawah 1%, kecil sekali memang. Kemudian kami bandingkan nih, apakah hasil deteksi yang kami dapatkan dari unstabilized approach dari energy management itu bagian dari yang dideteksi oleh SOP. Ternyata benar. Jadi semua yang kami deteksi berdasarkan algoritma yang kami kembangkan itu juga merupakan bagian dari yang dideteksi oleh pendekatan SOP. Jadi ini potensinya sangat-sangat luas sekali.
Dan tentunya dengan bekerja sama dengan mitra kami saat ini dari PT Airing, diseminasinya, pemanfaatannya ke berbagai industri, terutama industri yang terkait dengan airline saat ini tentunya bisa digunakan. Nah, sekalian juga kami mau memperkenalkan mitra kami saat ini, Pak Purnomo yang juga bekerja saat ini di PT Airing yang sangat banyak bekerja terkait dengan analisis data pesawat. Mungkin silakan Pak Pur memperkenalkan diri. Ya, baik. Nama saya Purnomo dari PT Airing. Perusahaan kami spesialisasi di bidang flight data analysis, khususnya FDR maupun CVR. Untuk pengembangan yang bekerja sama dengan ITB ini adalah bagian dari flight data monitoring. Kami sangat senang sekali bekerja sama dengan pihak ITB, karena dengan adanya fitur baru ini tentunya akan menambah capability perusahaan kami dalam menganalisis data penerbangan. Ya, baik. Dan harapan Bapak mengenai inovasi ini ke depannya bekerja sama dengan FTMB ini gimana Pak? Ya, harapan kami setelah fitur ini kami uji, kami akan mempromosikan fitur ini kepada airline-airline bahwa kita mempunyai pengembangan baru terkait dengan flight data analysis, sehingga ini tentunya akan sangat menarik bagi airline untuk ikut menggunakan aplikasi kami, menggunakan fitur ini, sehingga meningkatkan pemahaman mereka tentang safety, terutama pada bidang flight data monitoring. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Nur Hakim. Saya dosen di FTMD, tergabung dalam kelompok keahlian mekanika dan operasi terbang. Dalam proyek ini, bersama Pak Javen dan juga Pak Hari dari Stay, saya terlibat dalam pengembangan aplikasi deteksi sistem software berupa pendeteksi unstabilized approach atau deteksi kondisi tidak stabil saat pesawat melakukan approach di bandara yang ada di Indonesia. Kami juga bekerja sama dengan mitra PT Airing dalam untuk mendapatkan datanya secara real sehingga data tersebut kami olah. Lebih spesifik dalam pekerjaan ini, saya membantu tim untuk menentukan parameter apa saja yang menyatakan suatu pesawat itu dikatakan unstabilized ketika approach. Seperti tadi sudah disebutkan oleh Pak Javen, ada seperti kecepatan, kemudian juga ada sudut pitch ya, dan itu semua dikonversi kemudian ke dalam suatu satuan yang kita anggap universal, yaitu energi. Nah, demikian. Oke, halo. Perkenalkan, nama saya Hari Purnama. Saya dosen dari Stay. Saya di kelompok keahlian rekayasa perangkat lunak dan pengetahuan. Baik, dan Bapak di proyek ini mengerjakan bagian apa Pak? Oke, nah bagian tim Pak Javen dan Pak Lutfi itu mengembangkan algoritmanya ya. Nah, dari saya sendiri mengembangkan bagaimana mengembangkan aplikasinya gitu ya, mulai dari websitenya, dan kita coba untuk ngecek secara proses perangkat lunaknya ini oke atau enggak, seperti itu sih. Ya, baik. Dan pengalamannya bagaimana Pak ketika melakukan proyek ini bersama antar fakultas? Oh ya, ini proyek yang menarik ya, karena kalau dari sisi kami ya, dari informatika sendiri kan kita lebih ke pengembangan aplikasinya ya. Dari sisi konteksnya kita belum ngerti secara deep gitu ya. Justru ini kolaborasi yang baik untuk bisa mengembangkan aplikasi yang bahkan bisa reliable gitu ya, scalable, bahkan bisa secure gitu, seperti itu.